Kenapa? Ada negara yang mulai puasa lebih dulu, sementara negara lain masih menunggu, padahal sama-sama melihat bulan yang sama. Apa sebenarnya beda hisab dan hilal? Dan negara mana saja yang sudah puasa pada 18 Februari tahun 2026? Setiap tahun menjelang Ramadan, pertanyaan yang sama selalu muncul. Besok, sudah puasa atau belum? Di satu negara sudah tarawih, di negara lain masih menunggu pengumuman. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal metode. Dalam penentuan awal Ramadan, ada dua pendekatan utama. Hisab, perhitungan astronomi, ruqyat hilal, pengamatan bulan sabit secara langsung. Beberapa negara menggunakan salah satu, beberapa lainnya menggabungkan keduanya. Mari kita bahas 9 negara yang punya sistem penetapan awal Ramadan yang jelas dan resmi. Nomor ke-9, Turki. Hisab astronomi modern Turki dikenal sebagai negara yang konsisten menggunakan hisab astronomi. Otoritas keagamaan Turki, Diyanet, menghitung posisi bulan secara ilmiah menggunakan data astronomi modern. Tanggal Ramadan bahkan bisa diumumkan jauh hari sebelumnya. Keunggulan metode ini konsisten, tidak tergantung cuaca, tidak menunggu laporan pengamatan visual. Karena itu, Turki jarang mengalami perbedaan internal soal awal puasa. Nomor ke-8, Malaysia, hisab dan ruqyat. Malaysia menggunakan sistem kombinasi, ada perhitungan astronomi. Ada juga pengamatan hilal di beberapa titik resmi. Jika secara perhitungan memenuhi kriteria visibilitas, maka ruqyat dilakukan sebagai konfirmasi. Metode ini dianggap sebagai pendekatan seimbang antara ilmu modern dan tradisi pengamatan. Nomor ke-7, Indonesia, sidang isbat. Indonesia memiliki mekanisme resmi melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama. Prosesnya melibatkan data hisab dari para ahli astronomi, laporan ruqyat hilal dari berbagai daerah, diskusi ulama dan perwakilan ormas Islam. Karena itu, Indonesia bisa mengalami perbedaan antara organisasi tertentu dan pemerintah. Sebagai contoh, pada Ramadan 1447 H2026, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari tahun 2026, berdasarkan hisab. Nomor ke-6, Arab Saudi, ruqyat hilal. Arab Saudi terkenal menggunakan ruqyat hilal sebagai metode utama. Pengamatan dilakukan di berbagai titik. Jika ada saksi yang melihat hilal dan disahkan otoritas, maka Ramadan dimulai. Karena berbasis pengamatan langsung, kadang hasilnya bisa berbeda dari negara lain. Nomor ke-5, Uni Emirat Arab, ruqyat didukung teknologi. UEA menggunakan ruqyat, tetapi sangat didukung teknologi modern. Teleskop canggih digunakan untuk membantu observasi, keputusan tetap berdasarkan pengamatan, namun dibantu sains. Nomor ke-4, Pakistan, Komite Ruqyat Nasional. Pakistan memiliki Central Ruqyat Hilal Komite. Komite ini menerima laporan pengamatan dari berbagai wilayah. Jika hilal terlihat, maka pengumuman resmi dilakukan. Nomor ke-3, Mesir. Hisab modern tambah verifikasi Mesir. Mengandalkan perhitungan astronomi modern, namun tetap melakukan verifikasi pengamatan. Pengumuman biasanya dilakukan oleh Dar Alifta dan lembaga keagamaan resmi. Nomor kedua, Maroko, ruqyat ketat. Maroko dikenal sangat disiplin dalam pengamatan hilal. Tim resmi pemerintah melakukan observasi di banyak lokasi. Negara ini jarang mengikuti keputusan negara lain. Nomor pertama, Brunei Darussalam. Kombinasi terpimpin. Brunei menggunakan pendekatan kombinasi hisab dan ruqyat. Keputusan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara tradisi dan ilmu. Negara yang puasa 18 Februari tahun 2026 pada Ramadan, 1447 hari. Terdapat beberapa komunitas dan negara yang menetapkan awal puasa pada 18 Februari tahun 2026. Berikut yang tercatat berdasarkan pengumuman dan pendekatan. Hisab, Indonesia Muhammadiyah. Muhammadiyah menetapkan awal puasa 18 Februari tahun 2026 menggunakan metode hisab hakiki. Amerika Serikat, sebagian komunitas, beberapa organisasi Muslim di Amerika mengikuti perhitungan astronomi global. Kanada, sebagian komunitas yang mengikuti Fiqh Council of North America memulai pada tanggal yang sama. Inggris, sebagian komunitas, beberapa pusat Islam di Inggris menggunakan kalender astronomi global. Namun perlu dicatat, negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya bisa memulai pada tanggal berbeda tergantung hasil ruqyat. Secara astronomi, posisi bulan memang satu, namun visibilitas hilal dipengaruhi oleh lokasi geografis, ketinggian bulan, cuaca, kriteria visibilitas masing-masing negara. Itulah sebabnya,
perbedaan bisa terjadi. Hisab adalah metode menghitung posisi bulan, menggunakan rumus astronomi keunggulannya, akurat secara ilmiah, bisa diprediksi jauh hari, tidak tergantung kondisi cuaca. Namun sebagian ulama berpendapat, ruqyat tetap perlu dilakukan sebagai bentuk praktik tradisional. Ruqyat adalah pengamatan langsung terhadap bulan sabit pertama. Biasanya dilakukan setelah matahari terbenam, pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika terlihat, maka bulan baru dimulai. Jika tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari. Sebenarnya bukan soal benar atau salah. Keduanya memiliki dasar fikih dan ilmiah masing-masing. Sebagian negara lebih percaya pada kepastian ilmiah, sebagian lainnya lebih menekankan pengamatan langsung. Tujuannya tetap sama, menentukan awal bulan Hijriah dengan tepat. Perbedaan awal puasa bukanlah perpecahan. Itu adalah hasil dari perbedaan metode. Yang penting, bukan tanggalnya semata, tetapi semangat ibadahnya. Setiap tahun, Ramadan selalu membawa pertanyaan yang sama. Tapi di balik perbedaan tanggal, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Niat untuk beribadah, baik menggunakan hisab maupun ruqyat hilal, tujuannya tetap satu, menyambut bulan suci dengan penuh keyakinan. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu puasa dengan mengikuti ruqyat hilal atau hisan?